Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hoirunisa dengan NIM 19082050098 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas C semester 7. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Bapak Makmuri Ahdi MAK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai temuan pemeriksaan atau audit findings. Baik, yang pertama definisi temuan audit. Menurut ISO 9000, temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian itu sendiri yaitu penyimpangan melalui bukti objektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan. Sedangkan menurut Indra Wijaya, temuan audit yaitu masalah-masalah penting yang ditemukan selama audit berlangsung, dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit, karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi. Di dunia internasional, temuan audit bisa disebut sebagai discussion paper yang memuat tanggapan atau pendapat audit. Temuan audit ini dapat berfungsi sebagai media antara auditor dan audit dalam proses dan perbaikan data serta informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan akhir audit. Selanjutnya terdapat 3 jenis ketidaksesuaian dalam temuan audit, yaitu yang pertama mayor. Sebuah temuan audit dikatakan kategori mayor apabila tidak sesuai dengan persyaratan ISO yang seharusnya dijalankan dan harus dilakukan perbaikan segera. Kedua, minor. Sebuah temuan audit dikatakan kategori minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menjalankan prosedur yang diturunkan dari ISO dan diberikan deadline waktu tertentu untuk memperbaikinya. Yang ketiga, observasi. Sebuah temuan audit dikatakan kategori observasi apabila temuan tersebut bukan termasuk dalam persyaratan ISO, tetapi sebaiknya dijalankan. Dalam temuan observasi, auditor akan memberikan rekomendasi sebagai usulan peningkatan, namun divisi terkait dalam perusahaan memiliki hak bebas untuk menjalankan atau tidak usulan tersebut. Baik, selanjutnya sifat temuan audit. Yang pertama, temuan audit sering disebut sebagai kekurangan. Kedua, istilah temuan cenderung lebih negatif, sedangkan kondisi relatif lebih tepat dan dianggap lebih nyaman, tidak memberi ancaman, dan tidak menimbulkan tanggapan defensif bagi audit. Yang ketiga, temuan audit menjelaskan bahwa sesuatu yang baik saat sekarang atau masa lalu serta yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang terdapat kesalahan. Selanjutnya, bentuk dan ukuran temuan audit. Temuan audit dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Misalnya, yang pertama, tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak ditagih. Yang kedua, tindakan yang dilarang, seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, tindakan tercela, seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. Yang keempat, sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak lanjut yang serangan untuk klaim asuransi yang belum diterima padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah dan signifikansinya. Yang kelima, exposure, resiko yang seharusnya dipertimbangkan. Adapun ciri-ciri temuan audit yang baik, yang pertama, temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai.
Temuan audit seharusnya didukung oleh bukti yang cukup agar audit dan para pembaca temuan audit menjadi yakin tentang kebenaran isi temuan audit. Yang kedua, temuan audit harus penting. Penting atau tidaknya suatu temuan diindikasikan apabila penggunaan laporan keuangan mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan informasi yang ada dalam laporan temuan tersebut. Yang ketiga, temuan audit harus mengandung unsur temuan, yaitu kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Selanjutnya, temuan audit yang dapat dilaporkan. Tidak setiap kelemahan yang ditemukan oleh auditor internal dapat dilaporkan. Temuan audit yang dapat dilaporkan harus memiliki kriteria yang pertama cukup signifikan, yang kedua didasarkan fakta, yang ketiga objektif, yang keempat relevan, dan yang kelima cukup meyakinkan. Adapun cara pengungkapan temuan audit. Dalam pengungkapan temuan audit sering dijumpai anggapan yang kurang tepat. Artinya, auditor harus menemukan adanya pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Auditor biasanya cenderung untuk mengungkapkan temuan yang negatif dalam laporannya dan menghindari mengemukakan temuan yang bersifat positif. Hal tersebut kurang tepat karena auditor dituntut untuk objektif dan profesional dalam melaksanakan audit. Oleh karena itu, pengungkapan temuan audit sebaiknya tidak hanya mencangkup temuan negatif, namun juga mengungkapkan temuan yang positif. Memasukkan temuan audit yang negatif maupun positif ke dalam laporan akan membuat laporan menjadi seimbang dan objektif. Materi temuan audit yang seimbang cenderung akan meningkatkan profesionalisme auditor yang bersangkutan dan hubungan kerja yang sehat antara auditor dan pihak yang diaudit. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan temuan audit. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun temuan audit yaitu yang pertama, kenali fakta atau kondisi secermat mungkin. Yang kedua, tetapkan kriteria yang sesuai bagi entitas, mengingat kriteria tersebut merupakan parameter pengukuran kinerja entitas. Yang ketiga, menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria yang akan menghasilkan temuan audit. Yang keempat, identifikasi dampak yang ditimbulkan oleh temuan audit tersebut dan adakah suatu analisis hubungan antara penyebab, kondisi, dan akibat. Selanjutnya, pengembangan temuan audit. Dalam pengembangan dan penyusunan temuan audit, kuncinya adalah mengubah kondisi yang berkaitan dan menempatkannya secara tepat dalam suatu lingkaran sebab akibat yang cukup jelas. Adapun pengembangan temuan audit, yaitu yang pertama, menentukan penyebab dengan cara menelusuri beberapa langkah ke belakang. Yang kedua, menentukan akibat dengan cara menelusuri beberapa langkah ke depan. Dan yang ketiga, pengorganisasian temuan audit secara tepat akan mempermudah pembuatan rekomendasi yang efektif dan penyusunan laporan hasil audit. Adapun contoh indikasi penyimpangan dan kecurangan temuan audit, yaitu contohnya kasus korupsi dan fraud penjualan dan persediaan. Seorang direktur penjualan baru sebuah perusahaan produk elektronik tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya ketika ditanyakan mengenai adanya keanehan dalam data-data penjualan. Setelah dilakukan investigasi, ternyata mantan direktur tersebut terlibat dalam proses penjualan yang ternyata palsu. Modus pola fraud ini dilakukan dengan yang pertama, kwitansi penjualan atas nama pembeli tersebut dibuat. Yang kedua, tagihan palsu. Yang ketiga, barang persediaan dikeluarkan dari gudang penyimpanan seolah-olah akan dikirimkan kepada pembeli. Dan yang keempat, penjualan dicatat dalam sistem akuntansi dan beberapa waktu kemudian dihapuskan sebagai non-inventory return credits atau return penjualan non-persediaan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.